Saya akan melanjutkan yang mudah-mudahan kalau bisa yang terakhir ya, tentang The Antichrist dan Mystery of Babylon. Di sini mungkin tidak tahu Bu, misteri Babylon itu apa, makanya kita belajar. Di sini misteri Babylon tidak tahu apa, tapi kita belajar. Karena misteri Babylon itu bukan kita mengarang sendiri, tetapi ada di dalam kitab Wahyu. Apa yang kita jelaskan di sini semua tertulis di dalam Alkitab. Cuman sayang jemaat sekarang jarang yang baca Alkitab. Makanya beruntung di tempat ini Alkitab dibacakan, diceritakan, dijelaskan. Sangat beruntung jemaat GBI Heart of Christ itu adalah jemaat-jemaat yang sangat beruntung. Kalau mungkin Anda ada di gereja lain, saya yakin Anda tidak akan ngerti apa yang terjadi. Apa yang terjadi di akhir zaman, kemudian apa yang terjadi, tidak akan ngerti. Karena semua menjadi mati rohani. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, hidup di dalam firman, mereka akan ngerti tanda zaman. Makanya kita belajar. Di sini hari ini kita belajar mengenai Antichrist dan misteri Babylon, melanjutkan khotbah yang minggu lalu. Barang siapa yang minggu lalu tidak datang, tolong dibuka YouTube GBI Heart of Christ, The New World Order, Tatanan Dunia Baru yang seri ke-3. Di sini saya akan melanjutkan yang kemarin. Yuk kita lanjut. Kemarin kita belajar satu pemerintahan, dari satu pemerintahan nanti akan muncul satu pemimpin dunia. Yaitu munculnya apa? Kita tahu bahwa pemimpin itu sesuai kemarin yang saya pernah bicarakan di mungkin yang kedua ya, yang New World Order kedua, seorang pemimpin akan membuat perjanjian dengan seluruh bangsa-bangsa di seluruh dunia, antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab, akan mengadakan perjanjian peace and security. Jadi perjanjian aman dan damai, sehingga mereka yang tadinya orang Arab dengan orang Arab dengan orang Israel, orang Islam dengan orang Israel selalu berantem terus dari dulu sampai sekarang. Hari ini tenang-tenang saja. Hari ini mereka pada gencatan senjata karena sudah tercapai deal itu perjanjian safety, peace, aman dan tentram. Jadi kita lihat baganya, ada tertulis bahwa setelah perjanjian keamanan terjadi di Timur Tengah, perjanjian keamanan terjadi di Timur Tengah, maka pada pertengahan perjanjian itu selama 7 tahun, di tengah-tengah perjanjian itu 3,5 tahun, maka orang yang mengadakan perjanjian itu akan berkhianat yang tadinya oke kelihatannya menguntungkan bangsa Israel, tetapi di tengah-tengah masa 7 tahun itu, 3,5 tahun itu, kemudian dia berkhianat dan dia mulai menginjak bangsa Israel dan mulai merebut kebebasan bangsa Israel. Kita melihat bagaimana denahnya ini ya. Jadi denahnya ini adalah Daniel 70 week. Mungkin pada nggak ngerti, cuman saya nggak usah jelaskan di sini. Kalau mau lihat apa sih Bu Daniel waktu ke-70, buka di YouTube GBI Heart of Christ mengenai kitab Daniel. Saya sudah berbicara banyak mengenai kitab Daniel dan buka di YouTube GBI Heart of Christ mengenai kitab Daniel. Dan kita lihat bahwa 3,5 tahun peace itu termasuk sekarang. Sekarang itu ada di masa 3,5 tahun peace. Ini 3,5 tahun peace. Kemudian di tengah-tengah nanti Antichrist akan berkhianat. Kemudian di setelah itu berkhianat, kemudian baru 3,5 tahun terakhir baru the Great Tribulation. Bu, yang bilang chip itu mana? Chip itu ada di sini. Chip itu ada di Great Tribulation. Ya, chip ada di Great Tribulation. Dan di sini kita ada di sini nih. Antichrist akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Kita ada di sini. Ya, jadi kita ada di sini.
ini peace and safety, tetapi Antichrist belum muncul. Karena Antichrist muncul pertengahan 3,5 tahun baru Antichrist akan muncul di depan umum. Kenapa? Munculnya apa? Pada saat bait Allah sudah dibangun. Saat ini di Israel sedang diadakan pembangunan bait Allah tapi belum jadi. Jadi nanti bait Allah harus jadi dulu, baru Antichrist akan bertahta di bait Allah, baru kita tahu Antichristnya siapa. Karena Antichrist akan duduk di bait Allah dan ingin disembah sebagai Allah. Nah, kita tahu bahwa kita ada di sini. Antichrist membuat perjanjian, sekarang ini membuat perjanjian. Ya, nah kalau Bu, Antichristnya siapa? Ya Antichristnya siapa-siapa itu yang membuat perjanjian. Antichristnya adalah Abraham Accord. Dari Antichristnya dari mana? Dari ini, dari United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, Mesir, ada Mesir lagi, ada Turki. Dari Antichrist akan muncul dari negara-negara seperti itu. Sekarang belum kelihatan. Tapi nanti 3,5 tahun lagi akan kelihatan. Jadi kita ada di posisi denah kita lagi di sini karena Timur Tengah sedang mengadakan perjanjian damai dengan Israel, dan Israel sekarang tenang, nggak perang karena kita ada di sini. Tapi nanti setelah 3,5 tahun nanti Israel akan dikhianati dan mereka akan menyerang semua dan menyerang dan minta berkuasa atas Israel, dan nanti Israel baru terjadi penganiayaan. Penganiayaan akan terjadi di masa ini pada saat Antichrist nanti, ya. Jadi kita lihat ayatnya di Daniel 9 ayat 27, raja itu Antichrist akan membuat perjanjian menjadi berat bagi bangsa orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu 7 tahun, ia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan di atas sayap kekejian yang akan datang. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi sekarang ini rakyat Yahudi senang. Oh, bait Allah akan dibangun, senang dia bangun bait Allah. Antichrist mengizinkan, yes. Antichrist mengizinkan pembangunan bait Allah, yes. Antichrist akan mengizinkan pembangunan bait Allah. Nah, karena Antichrist nanti yang akan duduk di bait Allah bukan Tuhan, tetapi si Antichrist. Jadi sekarang pembangunan bait Allah sudah dilakukan akan dibangun di Yerusalem, ya. Dan kemudian mereka tetap pakai sapi, ya, pakai sapi. Kemudian tetap ada the Ark Covenant apa, bait tabut perjanjian, ada semua peralatannya bait Allah dimasukkan ke situ. Tetapi mereka akan tetap mempersembahkan kambing, mempersembahkan domba. Jadi dibawa lagi ke zaman Mesir, zaman Musa. Jadi penyembahan di bait Allah dibawa lagi ke zaman Musa. Yang tadinya sekarang di Israel itu tadinya bukan enggak pakai bait Allah lagi. Mereka pakai apa? Sinagog. Tahu sinagog? Sinagog itu kayak rumah ibadah, pembacaan kitab Torah. Kayak kitab Torah itu kitab Musa, kitab Keluaran, Kejadian, Tawarik, pokoknya kitab Musa dibacakan itu di sinagog. Sinagog itu rumah ibadah. Sekarang Israel mereka punya sinagog. Jadi kitab Musa itu dibacakan. Tetapi sekarang mereka akan membangun bait Allah dengan mempersembahkan korban seperti lembu, tekukur, kayak dulu lagi balik ke zaman Musa. Lah Antichrist mengizinkan selama 3,5 tahun orang Yahudi bahagia karena dosaku diampuni dengan mempersembahkan domba, kambing, apa persembahan. Tapi setelah 3,5 tahun mereka tidak lagi boleh mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Yahweh. Harus mempersembahkan korban bakaran kepada si Antichrist. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan Yahweh, tetapi harus menyembah kepada si Antichrist. Itu 3,5 tahun di depan. Jadi tidak lagi nyembelih kambing lagi, ditiadakan. Jadi adat Yahudi oleh si Antichrist ditiadakan dengan digantikan penyembahan kepada si Antichrist. Itu 3,5 tahun nanti. Jadi kalau sekarang masuk 2026,
mungkin sekitar 2029, 3,5 tahun ya. Kemarin Oktober ya, bisa tahun 2028, 2029 akan dihentikan, akan terjadi chipping. Itu 2000 tambah 3,5 tahun lah. 2008, 2009 terjadi chipping. Chipping itu sudah mulai pemaksaan, penganiayaan kepada orang-orang. Nah, kemudian apa yang terjadi ini? Tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus dan menghapuskan korban sehari-hari. Yang tadinya orang-orang Yahudi datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kambing, domba, tidak boleh lagi menyembahkan kambing. Sekarang untuk memotong kambing ditiadakan. Kamu datang ke bait Allah hanya menyembah kepada si Antikris. Jadi akan muncul menajiskan tempat kudus. Terus kemudian sejak dihentikan korban sehari-hari, ditegakkan dewa-dewa kejayaan yang membinasakan ada 1290 hari. Kapan? Ini Daniel pasal 12 mengasih tahu kapan? Itu 1203,5 tahun. Jadi penyembahan kepada Antikris itu berapa lama? Tuhan kasih waktu, ya kamu dikasih kuasa untuk mengalahkan orang-orang suci 3,5 tahun. Jadi penyembahan kepada si Antikris itu 3,5 tahun. Ya, jadi Tuhan hanya izinkan penyembahan ke Antikris hanya 3,5 tahun. Karena di sini terjadi bahwa ada 1260 hari. 1260 hari itu artinya 3,5 tahun. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan dengan orang dengan cara bagaimana, sebab sebelum hari itu datang, haruslah yang datang murtad, yang harus dinyatakan sebagai manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Ia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Jadi bait Allah itu kalau dibangun di Israel sekarang sudah enggak terpakai. Kenapa? Karena dengan adanya bait Allah di Israel itu menghapuskan pengorbanan Yesus. Berarti pengorbanan Yesus enggak kepake dong. Yesus mati di salib dan dia menghapuskan segala dosa manusia, dan dia tidak hanya mengorbankan sekali saja, segala dosa manusia sudah dihapuskan. Tetapi bangsa Yahudi tidak mau mengakui pengorbanan Yesus untuk penebusan dosa. Karena itu dia mau balik lagi ke zaman Musa dengan mempersembahkan domba dan kambing. Jadi di sini kita lihat bahwa yang duduk di bait Allah nanti adalah Antikris, dan dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Lah, dari situ kita tahu bahwa nanti sebelum terjadinya penganiayaan besar, nanti bait Allah bukan lagi menjadi tempat penyembahan kepada Tuhan, tetapi tempat penyembahan kepada si iblis, ya. Jadi saya lihat bait Allah didirikan bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan sudah mengganti the old covenant dengan new covenant. Old covenant itu perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama itu penebusan dosa dengan mempersembahkan kambing domba. Tetapi the new covenant, perjanjian baru dengan apa? Inilah darahku yang dicurahkan untuk penghapusan dosa. Yaitu jika engkau percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Yesus Yesus datang, mati, disalib, bangkit untuk menghapuskan dosamu, engkau diselamatkan, engkau dihapuskan dosamu. Nah, di sini kita tahu bahwa orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai penebusan dosa. Makanya dia membangun bait Allah. Lah nanti dimanfaatkan oleh Antikris untuk dia yang duduk di bait Allah minta disembah. Itu ceritanya, ya. Yuk kita lanjut. Nah, dan ia kemudian setelah disembah apa yang dilakukan? Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan setiap orang yang diam di bumi akan menyembahnya. Dia itu orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba
yang disembelih. Tapi orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, dia pasti suruh nyembah antikris. Kamu nyembah antikris, udah mau. Aku nyembahnya sama Yesus. Nyembah antikris dong. Kalau enggak mau, kamu harus dipancung kepalanya. Kamu harus dibunuh, ditembak. Kalau dulu mungkin pancung, sekarang mungkin enggak pancung. Enggak tahu ya. Mungkin bisa juga sih. ISIS juga gitu pancung. Bisa juga dipancung, bisa juga ditembak. Lah, kalau sekarang, kalau kamu yang enggak mau menyembah antikris, pasti kamu kabur. Yang bisa kabur, kabur. Yang enggak bisa kabur pasti ditawan, dipenjara, dibunuh. Ya, itu dia bilang yang menyembah biasanya orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kita tahu ya. Jadi antikris memang diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang kudus, untuk menyiksa orang-orang kudus. Terus kita lihat Matiusnya, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikan. Orang-orang yang di Yudea harusnya melarikan diri ke pegunungan. Jadi kalau antikris sudah masuk ke Yerusalem, bait Allah sudah dibangun dan dia duduk di tengah-tengah bait Allah, orang-orang yang di Yudea jangan balik ke rumah lagi, jangan balik ke rumah untuk mengambil pakaian untuk apa, itu karena akan terjadi penyiksaan besar, karena akan terjadi ketetapan besar bahwa barang siapa yang tidak menyembah antikris, mereka akan dibunuh. Jadi Tuhan itu baik. Tuhan sudah memberikan tempat persembunyian kepada orang-orangnya yang tidak mau menyembah. Kenapa? Karena di sini berkata orang-orang yang di Yudea harus melarikan ke gunung. Tuhan bilang kamu lari ke gunung. Pak, kalau ke hutan enggak bisa, Tuhan bilangnya apa? Kenapa ada drone, tahu drone? Drone tidak bisa kalau kamu di tanah lapang. Tanah lapang kalau ada drone lihat kamu titit, kelihatan enggak kamu di bawah? Tapi Tuhan suruh kamu ngumpet di gunung. Ya toh? Kemudian orang yang sedang di peranginan di rumahnya, jangan ia turun untuk mengambil barang dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali mengambil pakaiannya. Kenapa jangan kembali pakaiannya? Pada saat dia sudah mendirikan berpuasa di bait Allah, itu pasukannya disebar ke seluruh tempat untuk membuat kamu untuk datang ke bait Allah untuk menyembah di sana. Untuk diadakan penyembahan di sana. Kalau enggak mau kamu didor. Jadi makanya pada saat antikris sudah masuk ke bait Allah, menguasai bait Allah, kamu harus begitu dengar di berita, biasanya masuk berita. Oh, antikris ini sudah masuk ke bait Allah, dia gini-gini, kamu harus langsung kabur. Tuhan bilang kamu harus langsung kabur. Jangan pulang sih ambil pakaian, ambil dompet, telat. Paling bagus kalau mau pergi dompet apa sudah ada di kantong ya. Apalagi zaman-zaman seperti ini ya. Jadi Tuhan sudah bilang suruh lari ke pegunungan. Karena pada saat kamu balik ke rumah itu tentara-tentara sudah di depan rumahmu, sudah banyak tentara-tentara yang akan melakukan pemaksaan penyembahan. Kemudian celakalah ibu yang sedang hamil atau menyusukan bayinya pada waktu itu. Kenapa? Bisa lari enggak kalau hamil? Gitu ya? Ya, kalau hamil ya? Benar ya? Hamil bisa lari enggak? Bisa. Menyusukan bayinya, aduh. Ya. Berdoalah supaya kamu melarikan diri, jangan jatuh pada musim dingin, jangan pada hari Sabat. Kenapa? Bangsa Yahudi kalau Sabat enggak boleh pergi. Sabat itu bagi bangsa Yahudi rest. Jadi kalau bangsa Yahudi pada hari Sabat tuh bangsa Yahudi itu tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa. Jadi terpaksa dia harus melawan tradisi mereka. Ya toh? Karena disuruh Tuhan pergi, ngumpet, lari. Sebab pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat seperti sebelum pernah sejak awal dunia sampai sekarang tidak akan. Berarti siksaan yang nanti 3,5 tahun lagi, mungkin 3,5 tahun dari sekarang, 2028, 2029,
itu siksaan yang tidak pernah terjadi, paling parah sebelum dunia dijadikan. Terparah di sepanjang abad dunia. Ya. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, Tuhan masih baik. Waktunya dibuat singkat, maka segala yang hidup tidak akan selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, pada saat Antikris sudah bertahta di bait Allah, harus kamu langsung pergi ke gunungan, ngumpet di pegunungan yang tidak terjangkau oleh mata mereka. Ya, kita lihat ini sudah penyembahan mereka minta disembah. Ya, terus lanjut. Nah, terus kita lihat apa sih Antikris itu karirnya. Antikris akan muncul pada akhir zaman dalam sejarah Israel. Kemunculnya menandakan permulaan hari Tuhan. Hari Tuhan itu judgment. Hari Tuhan itu judgment itu seperti seal. Saya baru sadar seal itu judgment. Seal itu meterai. Meterai itu adalah judgment. Penghukuman Tuhan. Ia belum muncul sekarang, masih ada yang menahan. Antikris belum muncul. Kenapa masih ada yang menahan? Kenapa masih ada gereja di tempat ini? Masih ada Roh Kudus di tempat ini. Kenapa? Pada saat kejahatan mau terjadi, ada Roh Kudus yang menahan dia. Sebelum gereja rapture, Antikris tidak bisa berkuasa. Setelah gereja pada rapture semua, baru kejahatan berkuasa di sini. Antikris yang ambil alih semuanya. Kemudian ia akan muncul dan berkuasa melalui program perdamaian, peace and security. Dan ia akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Sudah perjanjian damai sudah terjadi Oktober kemarin. Menjelang pertengahan kesusahan besar, berarti ini Oktober kemarin, Oktober tanggal berapa ya? 2025. Tambah 3,5 tahun, berapa itu? Ya wis. Pokoknya Oktober 2025 tambah 3,5 tahun. Nah, itu chipping terjadi. Chipping itu apa? Microchip terjadi. Kemudian menjelang pertengahan kesusahan besar, Antikris akan dibunuh dengan kejam. Nanti ini oleh Tuhan. Antikris akan dibunuh oleh Tuhan di Armageddon. Ia akan muncul dari jurang maut. Antikris itu apa? Antikris itu adalah seorang politik, pemimpin politik, tetapi yang dimasukin oleh iblis dari bawah. Ada ayatnya, ada. Jadi Antikris itu orang yang dipakai iblis. Jadi ia akan muncul dari jurang maut, ia akan hidup kembali. Seluruh dunia akan heran dan mengikuti dia. Dia akan sepenuhnya dikuasai dan diberi energi oleh setan. Jadi Antikris itu adalah seorang pemimpin politik yang nanti dipengaruhi oleh kuasa iblis dari bawah. Namanya Apollon atau Abaddon. Antikris kemudian akan membunuh 3 dari presiden. Ingat, kemarin saya mempelajari bahwa di dalam binatang itu punya 10 tanduk. Kemudian 10 tanduk itu 3 tanduknya hilang, muncul 1 tanduk lagi. Berarti ada 8. Berarti Antikris nanti akan membunuh 3 orang presiden di antara Timur Tengah, membunuh tiga presiden dari Timur Tengah, dan dia akan muncul satu orang itu yang muncul. Jadi terakhir nanti ada 8 pemimpin di dalam Antikris, di dalam kerajaan akhir zaman, di dalam pemerintahan akhir zaman, bukan kerajaan, pemerintahan akhir zaman akan muncul 8 raja, yang tadinya 10, yang 3 dibunuh. Kemudian raja itu akan memberikan semua otoritas ke binatang. 7 raja itu akan memberikan pemerintah kepada 7 raja yang berkuasa di akhir zaman, bilang, wes kamu aja, kita nurut. 7 orang raja kan bilang, aku nurut. 1 orang yang akan mengambil kuasa penuh, ya. Kemudian raja itu akan memberi suatu otoritas kepada binatang itu, ia akan menginvasi negeri Israel, menyerang Israel dan menajiskan bait Allah. Jadi nanti Israel dikepung oleh banyak negara dan menajiskan bait Allah. Jadi nanti
peace and security 3,5 tahun, semua bangsa berbalik melawan Israel. Semua bangsa itu berbalik melawan Israel dan menajiskan bait Allah. Tanpa belas kasihan ia akan mengejar dan menganiaya orang Yahudi. Kenapa? Karena dia bilang orang Yahudi harus lenyap dari bumi. Tidak boleh lagi ada negara Israel di bumi. Kenapa? Karena iblis takut kalau ada negara Israel, ada Yahudi, dia takut Tuhan datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Iblis tahu bahwa Tuhan mau datang mendirikan kerajaan bumi, tahu. Iblis tahu rencana Tuhan, tahu. Tetapi jemaat Tuhan tidak tahu rencana Tuhan. Kalah sama iblis. Iblis tahu, tahu. Iblis tahu bahwa Tuhan akan datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi, Millennium Kingdom. Iblis tahu. Karena itu iblis berusaha keras menggagalkan rencana Tuhan supaya Tuhan tidak datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi, dan sekarang kerajaan di bumi dikuasai oleh iblis. Supaya iblis berkuasa di bumi selama-lamanya dengan melenyapkan bangsa Yahudi, menyelenyapkan negara Israel. Kalau Israel sudah dilenyapkan, bangsa Yahudi mati, Tuhan Yesus datang tidak punya pengikut. Akhirnya Tuhan Yesus nggak jadi datang. Itu rencana iblis dan bumi di bawah kekuasaan si iblis sampai selama-lamanya. Nah, kemudian lihat, tanpa belas kasihan Antikris akan mengejar menganiaya orang Yahudi. Ia akan menetapkan dirinya di dalam bait Allah sebagai Allah. Ia akan disembah sebagai Allah selama 3,5 tahun yang disertai tanda-tanda heran dahsyat. Ia akan menghujat Allah, ia memerintah dunia dalam bidang politik, agama, ekonomi selama 3,5 tahun. Ia akan dipromosikan oleh binatang kedua. Kedua itu adalah false prophet atau nabi palsu. Jadi dia akan dipromosikan oleh binatang kedua, yaitu nabi palsu yang akan memimpin dunia untuk menyembah binatang pertama. Lah Bu, nabi palsunya gimana? Nabi palsunya itu sudah dimunculkan dulu untuk menggiring opini rakyat. Ya, nanti akan terjadi merger nabi palsu satu yang membawai semua agama di dunia. Ia menuntut semua orang untuk mendapat tandanya 666 chip. Ia akan mendirikan Babel, ibu kota politik. Jadi ibu kotanya nanti akan di negara yang disebut Babel. Misteri Babylon, nanti kita belajar apa sih misteri Babylon. Nah, jadi Antikris akan mendirikan negara ibu kota politik dan ekonominya di negara tempat Babel. Ia akan membunuh 2 saksi, ia mengumpulkan semua bangsa untuk memerangi Yerusalem. Ia berperang melawan Kristus dan akan menderita, akhirnya berperang melawan Kristus, menderita kekalahan total, dibuang ke lautan api. Jadi itu akhir dari Antikris. Yuk kemudian lanjut. Ini lihat sebelumnya. Kita lihat dia 666 nih. Jadi 66. Kita tahu dengan simbol ini, kita tahu ini adalah simbol 666. Jadi Antikris itu berasal daripada simbolnya ini, kalau diterjemahkan itu suatu angka 666. Ini kalau diterjemahkan itu 666. Ya. Jadi yang biasa tuh suka nyembelai orang Kristen itu ya 666, ya. Yuk kemudian. Manusia, siapa Antikris? Antikris adalah manusia kerasukan setan yang menipu dunia, menjanjikan kemakmuran pada saat terjadi bencana ekonomi. Menandatangani perjanjian damai 7 tahun dengan Israel yang dia langgar juga dalam waktu 3,5 tahun. Dia berasal dari kekaisaran Romawi yang bangkit kembali, berasal dari orang-orang yang menghancurkan kuil di Israel. Jadi kalau dilihat benang merahnya itu satu generasi, satu aliran darah ke bawah dengan orang-orang kekaisaran Romawi atau dengan orang-orang yang menghancurkan kuil di Israel, bait Allah di Roma. Beliau menetapkan satu mata uang dan seagama, satu mata uang, satu agama dunia. Dia menghancurkan bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan berperang melawan semua orang yang beriman kepada Tuhan, memerintahkan orang mengambil chip, membeli dan menjual. Dia akan menjadi pemimpin politik, ya. Jadi Antikris akan membentuk pemerintahan baru, yaitu New World Order.
kemudian tatanan dunia baru, kemudian mendorong kesatuan agama. Jadi agama satu aja, satu saja, tidak usah banyak agama. Agama Kristen, Katolik, Buddha, apapun Islam jadi satu agama saja. Kemudian mendirikan bait suci. Jadi itu yang dilakukan oleh Antikris. Kemudian yuk lanjut. Nah, munculnya sekarang kita tanya, ini kita ngomong sejarah. Antikris yang pertama munculnya apa? Dari sini, dari Yunani, Greece. Antikris yang pertama ini namanya Antiochus Epiphanes. Itu disebut tanduk kecil. Ya, menggantikan dia akan muncul seorang yang hina, tidak memperoleh martabat raja. Kenapa tidak memperoleh martabat raja? Cara naik kekuasaannya dengan cara curang. Misalnya harusnya satu raja kalau bawahnya diwariskan oleh misalnya anak pertama, ya toh, bukan keponaan, betul ya? Kalau di dalam sistem kerajaan itu kalau raja diwariskannya kepada anak, bukan keponaan toh. Lah ini ceritanya ini keponaan, tetapi anak-anaknya dia apa? Dibunuhi semua supaya dia naik. Nah, caranya naik sudah gak benar. Nah ya ini. Jadi dia muncul seorang yang hina, tidak menghina karena apa? Caranya hina. Caranya menghalalkan segala, membunuh banyak orang untuk dia naik sebagai raja. Dan tidak memperoleh martabat raja karena sebetulnya bukan dia yang menjadi ahli waris kerajaan, bukan dia. Ponaannya atau pamannya, anak dari paman. Nah, beda ya. Harusnya kalau raja itu langsung anak ya. Ini punya pamannya anak dari paman, tapi anaknya langsung dibunuhin semua. Lah itu ceritanya disebut seorang yang hina tapi tidak memperoleh martabat dari raja. Tapi bisa jadi raja ya karena itu. Karena yang mau jadi raja dibunuh. Kalau anaknya tiga dibunuh semua. Lah itu caranya. Dia akan merebut kedudukan raja dengan perbuatan apa? Licin. Sama dengan Antiochus Epiphanes. Dia sebenarnya bukan anak, dia ponaan. Tapi karena dia pengen jadi raja, aslinya anaknya dibunuh semua, akhirnya dia menjadi raja. Ya. Di sini tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus, menghapuskan korban sehari-hari, ini sudah terjadi. Jadi apa yang terjadi besok 3,5 tahun itu terjadi pengulangan histeri yang berulang. Dan orang-orang fasik berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti, tetapi untuk berapa waktunya mereka akan jatuh oleh pedang. Jadi orang-orang Israel sebagian akan dibunuh, jatuh oleh api, dibakar, ditawan atau dirampas. Sementara jatuh mereka mendapatkan pertolongan sedikit dan banyak orang menggabungkan diri kepada mereka secara pura-pura kerjasama. Sebagian dari orang bijaksana itu akan jatuh supaya demikian mereka diadakan pengujian, penyaringan, kemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Ini sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan itu masih menyaring, masih memurnikan, masih menguji orang-orang. Kalau ada penganiayaan itu namanya ada ujian, ada pemurnian, ada penyaringan. Sebagian orang bijaksana jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, pemurnian sampai pada akhir zaman. Karena saat ini belum akhir zaman. Akhir zaman itu sekarang. Jadi ini juga Antiochus Epiphanes disebut Antikris karena saat itu dia masuk ke kota Yerusalem, dia duduk di bait Allah, dia mengganti penyembahan yang kambing dijadiin penyembahan babi. Babi itu adalah menurut agama Yahudi babi binatang apa? Haram. Babi binatang haram. Tapi Antiochus Epiphanes dia masuk ke bait Allah, dia mengganti tabut Allah, tabut perjanjian diganti patung dewa Zeus. Diganti patung dewa Zeus dan dia mempersembahkan babi. Akhirnya dan kemudian apa yang dilakukan Antiochus? Dia membakar kitab Torah. Kitab Musa dibakar. Kitab Musa dibakar, menyuruh seorang Yahudi untuk menyembah patung dewa Zeus, kalau tidak mau dibunuh.
Akhirnya banyak yang dibunuh karena tidak mau menyembah patung dewa Zeus. Kemudian orang-orang yang sunat dibunuh. Kalau menurut agama Yahudi harus sunat, betul ya? Dia meniadakan sunat. Setiap orang yang disunat harus dibunuh. Kalau ada ibu-ibu yang mau menyunatkan anaknya langsung diarak ke keliling, dipenggal. Jadi dia meniadakan hukum Yahudi. Dia juga Torah dibakar, kitab-kitab Musa semua dibakar. Dia menggantikan dengan apa? Dengan tradisi Yunani. Yunani itu apa? Kalau kita lihat Hercules ya, film Hercules apa? Film Athena, Hercules, Zeus, Poseidon, nah itu tuh. Jadi dia mengganti dengan budaya Yunani, dengan cara-cara Yunani. Tradisi Yunani dimasukkan ke dalam Israel, sedangkan pengajaran tentang Allah Yahweh dihapuskan oleh Antiochus Epiphanes. Kitab Torah dibakar, sunat tidak boleh, terus perayaan-perayaan yang Tuhan berikan, ayo perayaan roti tidak beragi, perayaan Paskah ditiadakan, diganti oleh perayaan Yunani oleh dia. Ini adalah Antikris. Ini nanti terjadi, yes, nanti akan terjadi 3,5 tahun lagi. Jadi pengulangan ya, pengulangan yang terjadi. Tapi Tuhan tuh baik loh. Kenapa? Tuhan ngasih sampel. Ini tahu nggak? Ini sampel. Jadi apa yang terjadi nanti 3,5 tahun, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan Antiochus Epiphanes kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel. Kamu nanti apa sih yang dilakukan orang-orang Antiochus Epiphanes terhadap orang Yahudi? Dia akan menyiksa, membunuh, terus Alkitab, boro-boro kamu baca Alkitab bisa pancung kamu baca Alkitab, karena dia melarang semua. Apa yang diajarkan oleh Tuhan itu dilarang semua. Kalau ketahuan diarak keliling, bahkan disiksa keliling sama dia ini. Lah, ini Tuhan melihat, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh memperlihatkan gambaran Antikris itu kayak apa. Ya, kejadian ini akan terulang di yang akan datang nanti. Tuhan benar-benar baik. Jadi inilah gambaran Antikris yang akan dialami oleh manusia akhir zaman nanti 3,5 tahun lagi. Yuk kemudian yuk. Terus kita ingat di Mesir. Ingat gak bagaimana iblis ingin menghancurkan Yahudi. Sejak dia bilang, oke, keturunanmu ya yang akan menginjak ular ya. Waktu Adam dan Hawa, keturunanmu ya akan menginjak ular. Oh, lihat ya keturunannya Adam dan Hawa tak habisin supaya aku tetap berkuasa. Iblis kan bilang itu. Kita lihat di Mesir bagaimana Raja Firaun membunuh semua bayi Ibrani. Ingat yang selamat berapa orang? Moses dipilih oleh Tuhan. Semua bayi laki-laki. Semua bayi laki-laki di Ibrani ya, bayi laki-laki di Mesir dibantai. Kenapa? Supaya tidak boleh ada Mesias yang muncul, tidak boleh ada penyelamat bangsa yang muncul, karena iblis hendak menghancurkan semua orang Yahudi dan keturunan Kristus. Kita tahu bahwa semua bayi Yahudi dibunuh. Kemudian ingat Musa diselamatkan dengan cara apa? Ditaruh di mana? Di air ya, dikasih keranjang di air. Tuhan menyisakan satu yang dipilih ya, untuk menjadi penyelamat bangsa Israel. Kemudian kita lihat Babilonia, Irak. Yuk, Raja Nebukadnezar membuat suatu patung yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta, didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ini Babel lagi. Ingat, ini terjadi setelah Nimrod. Nimrod itu anaknya Nuh. Anaknya Nuh membuat Babel. Di Irak, di daerah Irak. Di Irak terjadi penyembahan Babel lagi. Berarti spiritnya belum hilang. Rohnya itu, roh penyembahan berhalanya itu belum hilang. Setannya belum hilang. Jadi waktu Nimrod mendirikan Babel pertama, menara Nimrod di Babel di land of Shinear,
tanah Sinear atau daerah Irak dan sekitarnya. Kemudian di zaman media Persia ada lagi Babel lagi, timbul Babel lagi. Jadi roh Babel tidak akan pernah hilang sampai akhir zaman. Itu yang disembah oleh seluruh dunia. Kita lihat ya, Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan wakil raja, penguasa, bupati, penasehat, bendahara, hakim, para ahli hukum, semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung. Berarti nanti bakal seluruh dunia politik dari pemerintahan tertinggi sampai terendah semua harus menghadiri patung dan harus menyembah kepada patung itu. Ini akan terjadi di akhir zaman? Yes, ini akan terjadi di akhir zaman. Iya. Ingat, ada di kitab Wahyu bahwa kemudian the beast, binatang itu akan membentuk suatu patung dan akan menyuruh orang-orang untuk menyembah patung itu. Siapa yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Kita lihat. Lalu berkumpullah para wakil raja, penguasa, bupati, para penasehat negara, bendahara, hakim, bendahara, penasehat, bupati, penguasa, hukum, semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Nebukadnezar. Berserulah seorang bentara dengan suaranya yang beginilah dititahkan ada peraturan baru. Orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Ketika kamu mendengar suara sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, berbagai jenis bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Makanya sekarang ya, kadang-kadang kita tahu ya yang di itu kalau ada bunyi langsung mulai orang pada menyembah. Betul ya? Betul ya? Saya nggak berani ngomong tapi kamu tahu sendiri ya. Nah, kalau ada suara jam berapa itu? Betul. Itu sudah kalau ada harus sudah gini udah ya, betul ya? Nah, terjadi nanti akan terjadi di akhir zaman. Wah, Tuhan tuh kalau lihat, wah Tuhan tuh sudah kasih gambaran kalau kita apa loh yang terjadi di akhir zaman. Dikasih lihat dulu supaya kita tuh tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tuh sangat luar biasa. Terus kemudian ketika bunyi siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika ke dalam perapian yang kalau nolak menyembah camen. Kalau sekarang mungkin enggak perapian, nyari perapian susah. Dor. Ya. Dor. Ya toh? Nah, yuk kita sudah tahu ini terjadi. Kalau terjadi ingat ya, Babylon ini kita lihat ya, selalu ada penganiayaan di dalam setiap kerajaan. Babylon, yaitu apa? Babylon tuh Babel ya toh? Ini apa? Ini Babylon nih. Babylon ini Irak. Ini dengan penyembahan patung, ya toh Babylon patung. Mesir tadi apa? Anak-anak Yahudi dibunuh ya enggak? Mesir anak-anak Yahudi dibunuh. Kristus Antiochus Epiphanes. Yunani tadi aku bilang yang membawa tradisi Yunani masuk hukum Tuhan diganti dengan hukum tradisi Yunani itu Yunani ya. Kita lihat bagaimana penganiayaan terjadi di setiap abad, setiap kerajaan. Babylon kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego. Terus kita lihat Persia, yuk maju Persia. Ingat Daniel di kandang singa itu adalah media Persia, ya toh? Atau Iran. Terus kemudian kita lihat media Persia. Sebelumnya nih. Ingat Haman, ingat Esther. Bukan anaknya Boimen ya yang Esther ya. Ingat yang namanya Esther, yang baca Alkitab tahu. Ingat Haman adalah pejabat yang berwenang atas kerajaan Persia membunuh semua orang Yahudi. Ya, kita tahu Esther waktu itu Tuhan membuat Esther dipersunting oleh raja. Dan kemudian raja bilang waktu itu Haman hendak membunuh orang Yahudi, kemudian Esther bilang, dia si Haman, anak buahmu yang ingin membunuh bangsaku katanya.
Ingat, ini sudah terjadi, ya. Kemudian di pancungannya yang sediakan untuk siapa? Orang Yahudinya siapa? Mordekai. Pancungannya dia mendirikan tiang pancungan untuk Mordekai, seorang Yahudi. Tapi akhirnya dia yang Tuhan membuat dia yang memakai sendiri. Itu terjadi penganiayaan di tempat ini. Tetapi kemudian kita lihat Daniel juga media Persia. Yuk kita lihat, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah. Demi didengarnya Daniel, surat perintah pergilah ia ke rumahnya. Daniel sudah mendengar surat perintah. Barang siapa tidak menyembah aku, Raja, kamu akan dibunuh. Begitu dia mendengar perintah, Daniel masuk ke dalam kamar. Dan dia melihat 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang bergegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa. Kemudian mereka menghadap raja, menanyakan kepadanya tentang larangan. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada kamu Tuanku Raja, akan dilemparkan ke gua singa. Nah, jadi ada larangan setiap orang yang berdoa menyembah kepada Tuhan yang bukan raja, pemimpin saat itu akan dibunuh. Nah, ini akan di gua singa. Perkara ini telah pasti menuntut undang-undang orang Media Persia. Berarti Media Persia sudah terjadi yang tidak dapat dicatat kembali. Lalu kata mereka, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku raja dan tidak mengindahkan larangan. Tetapi dia 3 kali sehari mengucap doanya kepada Tuhannya Daniel. Makanya akhirnya Daniel dilempar ke gua singa. Ingat ya, padahal harusnya menyembah kepada raja, tapi di Raja Darius. Tapi kemudian Daniel tidak mau, dilempar ke gua singa. Terus lagi yuk. Loh, ini Media Persia ya. Kemudian yuk Roma. Kita ingat Kaisar Nero, kita ingat Kaisar Titus membunuh 1,1 juta orang Yahudi. Dan Kaisar Nero itu dia membakar kota Roma dan menyalahkan orang-orang Kristen, menyalahkan orang-orang Yahudi. Dia membakar Roma, menyalahkan orang-orang Yahudi, dan dia bilang, siapa yang membakar kota Roma? Dia orang Yahudi. Maka dia membuat orang-orang Yahudi dibakar. Oh, di sini tidak ada ya. Dibakar jadi tiang kayak tungku. Kayak apa itu? Obor. Dan orang Yahudi disembelih semua habis-habisan. Kaisar Titus dari Roma juga membunuh 1,1 orang Yahudi. Kaisar Titus itu yang menghancurkan Bait Allah. Bait Allah dihancurkan oleh Kaisar Titus. Dia membuat patung untuk dirinya sendiri untuk disembah orang lain. Dia membangun kuil-kuil penyembahan, Bait Allah dihancurkan. Dia membangun kuil-kuil penyembahan dan dia mau disembah sebagai Allah oleh seluruh kota Roma. Di Roma. Akhirnya dia membantai 1,1 orang Yahudi. Oke, Roma. Kemudian ingat Hitler, bagaimana Hitler juga menghancurkan, membunuh 6 juta orang Yahudi. Kita tahu bahwa kekejaman Kaisar Nero ini disebut antikris. Nero itu disebut antikris zaman Kaisar Romawi, kekaisaran Romawi, ya. Kita belajar dari history untuk kita melihat ke depan apa yang akan dilakukan antikris. Tidak akan jauh-jauh beda, ya. Yuk kita lanjut. Nah, kemudian setelah satu antikris ada lagi yang disebut nabi palsu. Dan aku melihat seorang binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk 2 sama seperti domba, ia berbicara seperti naga. Berarti domba berbicara seperti naga. Berarti nabi palsu, ya. Karena apa? Omongannya omongan naga. Omongannya naga tuh omongan yang bohong, suka menipu, ya. Kemudian seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi, semua penghuninya menyembah binatang yang pertama yang lukanya telah sembuh.
Ini kok lukanya telah sembuh, kenapa? Artinya apa? Artinya gini, waktu itu Roma kan hancur. Waktu itu Roma hancur. Aku pernah cerita yang kemarin. Roma kan hancur dirampas oleh kalifat. Bener ya? Kemarin cerita ya. Kekaisaran kalifat. Roma hancur. Roma ada dua. Ada Roma West, ada Roma East. Roma West ibu kotanya di Roma, yang Roma East itu di Konstantinopel. Yang Roma West sudah hancur, Roma East belum. Roma East dia kekuasaannya makin besar, tapi kemudian Roma East itu dikalahkan oleh kekaisaran Arab. Kemarin saya belum cerita bagaimana Arab bisa masuk menguasai wilayah Timur Tengah. Itu karena tadi kekaisaran Roma dihancurkan oleh kekaisaran kalifat. Kalifat itu dari Konstantinopel, dari Turki, wilayah Turki sekarang. Tapi ingat, habis dikuasai oleh Turki, kalifat kalah lagi oleh kekaisaran Arab. Jadi Arab menyaplok kekaisaran Turki, kalifat, sehingga Nabi Muhammad dan antek-anteknya menguasai ke Timur Tengah. Lah kalifat mati, tapi dia belum sepenuhnya mati. Lah kekaisaran kalifat yang Turki nanti akan muncul nanti akhir zaman. Nah itu ceritanya. Makanya di sini dia bilang bahwa lukanya telah sembuh. Nanti kekaisaran kalifat akan muncul nanti di akhir zaman untuk menjadi nabi palsu, menjadi antikris. Dan ia mengadakan tanda dahsyat. Jadi ini nabi palsu ya. Nabi palsu itu yang membantu si antikris. Ia akan mengadakan tanda dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Kok persis ini ya? Siapa namanya? Persis apa? Elia ya. Persis Nabi Elia. Elia waktu itu konfront sama siapa? Baal. Ada bilang Baal. Berarti Baal dari dulu sampai sekarang masih ada. Elia tuh kontrol sama dewa-dewa Baal. Ya, menurunkan api seperti zaman Elia. Berarti Baal itu tidak akan pernah mati. Sampai sekarang nanti yang disembah juga si Baal, ya. Cuman bentuknya berubah rupa, ngerti gak? Ya, kemudian dia akan menurunkan api di depan semua orang. Begitu menurunkan api, wah persis zamannya si Elia. Yuk, kemudian kita lihat. Ia menyesatkan mereka yang diam diri dengan tanda-tanda yang telah diberikannya kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Berarti hebat nih. Berarti false prophet tuh hebat banget, bisa membuat tanda-tanda. Benar ya? Pintar ya, hebat buat tanda-tanda. Yuk, false prophetnya loh, bukan antikris. False prophetnya. Dan ia menyuruh mereka yang di diam bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup. Yang tadi antikris yang muncul dari kalifat. Karena aku bilang tadi kalifat dicaplok oleh kekaisaran Arab. Makanya Arab meluas sampai ke Timur Tengah. Negara-negara Arab meluas karena terakhir Arab yang nyaplok kekaisaran kalifat. Kalifat itu Turki, sultan kalau tidak salah sultan. Ngomongnya sultan. Terus kemudian kalifat mulai lemah. Sekarang lagi menjalin kekuasaan kedudukan, nanti keluarnya nanti di akhir zaman. Kemudian supaya mereka mendirikan patung, berarti yang suruh mendirikan patung siapa? Nabi palsu. Yang bisa mengadakan tanda-tanda siapa? Nabi palsu. Nabi palsu mengadakan tanda-tanda. Nabi palsu yang menyuruh mendirikan patung. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga, bertindak. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Berarti kalau kita lihat di zaman dulunya, bukan si Raja Nebukadnezarnya ya. Karena hambanya Nebukadnezar yang menyuruh Nebukadnezar untuk membuat apa? Peraturan ya. Untuk membuat peraturan untuk menyembah Nebukadnezar. Berarti ini adalah tugasnya false prophet. False prophet itu nabi palsu yang akan menyuruh antikris kamu buat patung supaya orang menyembah. Berarti itu tujuannya false prophet.
Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil, besar, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya, chip tadi, dan pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli, menjual ataupun mereka yang tidak memakai tanda itu. Dan nama binatang itu adalah 666. Berarti nanti nabi palsu ini itu berasal, saya bilang dia berasal dari darah Yahudi. Dari darah Yahudi. Dan dia akan menyebabkan Antikris membuat patung, memberikan tanda-tanda. Yuk kita lihat ayatnya. Kita lihat ini. Kita lihat di nabi palsu, dan jadi ada 3 lagi. Pertama, ada 3 aktor di dalam cerita akhir zaman. Satu adalah si iblis yang dari bottomless pit, si iblis. Kedua, ini adalah Antikris. Antikris bukan badannya. Badannya itu Antikris juga, tapi dia adalah kerajaan-kerajaan yang dideceive. Deceive itu yang dibohongi. Jadi Antikris itu ada pemimpinnya ada di dalam satu tanduk ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah domba yang mempunyai mulut naga. Berarti ada 3 aktor di akhir zaman, ada 3 namanya setan Trinity. Satu setannya, kedua the beast yang dipakai di kerajaan-kerajaan, raja-raja yang dipengaruhi oleh setan untuk melawan orang-orang Kristen atau Yahudi. Kemudian yang terakhir adalah nabi palsu. Yuk kita lihat ayatnya. Cepet banget. Nah, mereka pakai tanda, mbok kira kayak Yesus pakai apa ini mereka? Blue beam. Kadang-kadang kalau kita lihat, wow, di angkasa, wow. Berarti nabi palsu itu adalah orang yang pintar AI. Orang yang pintar teknologi. Kenapa? Mereka akan membuat hologram. Bisa ngomong enggak hologram? Bisa ngomong enggak hologram? Bisa. Bisa ngomong hologram. Mereka akan membuat hujan pakai hub. Sekarang hub itu bisa buat musim loh. Hub itu bisa kamu buat musim hujan, musim kemarau, mau datangin petir, mau datangin apa. Bisa enggak bisa pakai hub? Bisa kan? Mau buat gempa bumi gampang. Kalau nggak salah dulu gempa bumi di mana itu ya? Lombok apa mana ya? Yang buatan daripada manusia. Mau buat gempa bumi gampang. Gampang banget. Terus kemudian robot bisa nggak? Diberi tanda bisa ngomong, bisa nggak? Drone, barang siapa yang nggak dikasih drone keliling, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Ini CERN, kemudian CERN, kenapa? Ini nuklir, bikin senjata nuklir, senjata dibes langsung kamu jadi debu, bisa nggak? Semua bisa terjadi zaman sekarang. Berarti nabi palsu nanti mereka akan orang-orang yang pintar AI, pintar teknologi, dan dia akan membuat tanda-tanda di langit, ya, tanda di langit dengan teknologi, dengan blue beam, mengaburkan nih blue beam project. Yesus datang di awan-awan padahal enggak Yesus. Padahal bukan Yesus yang sebenarnya. Makanya Tuhan bilang jangan kamu sampai deceive, dibohongin, ya. Kita lihat jadi UFO di angkasa itu pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka, nabi-nabi si palsu, ya. Yuk lanjut. Terus satu agama dunia, ya. Kita lihat. Nah, kemudian nabi palsu akan memproklamirkan satu agama dunia. Kenapa? Satu agama saja. Tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Buddha, tidak udah. Satu aja. Caranya, semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Setiap orang yang namanya tidak tertulis dalam doa dunia semenjak di dalam kitab kehidupan. Jadi semua orang harus menyembah. Caranya apa? Nanti ada agama satu di dunia namanya Krislam. Apa itu Krislam? Krislam itu adalah gerakan sinkretisme
yang menggabungkan praktek Kristen dan Islam, berawal dari negeri yang berusaha menciptakan perdamaian antar agama, menyatukan keyakinan dengan menggabungkan praktek kedua agama. Jadi kalau dulu zaman Nimrod, semua orang di sekitar itu menyembah kepada hanya satu agama, kepada Nimrod. Kalau sekarang orang ada yang tersebar kemana-mana, ada yang Kristen, ada yang menyembah ini. Dan Kristen harus disatukan untuk menyembah satu orang. Tujuannya mereka untuk penyembahan kepada satu orang. Jadi menggabungkan praktek Kristen dan Islam. Makanya ada pembacaan Quran di gereja. Ada pembacaan Injil di masjid. Pernah ya? Kok Injil dibacain di masjid? Kok Al-Quran ada yang dibacain di gereja? Nah itu jadi menggabungkan. Terus kita lihat nih, apa ini Krislam? Jadi Krislam itu menggabungkan 3 agama. Agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Dijadikan satu dengan satu penyembahan. Tapi ini berhasil, sebetulnya tidak bisa berhasil. Karena agama Yahudi, agama Kristen tidak sama dengan agama Yahudi. Karena agama Kristen ini menolak Kristus, agama Islam menolak Kristus, sedangkan hanya agama Kristen yang memuja Kristus, Yesus. Agama Yahudi tidak menyembah Yesus, dia menolak Yesus sebagai Mesias. Agama Islam juga menolak Yesus sebagai Mesias. Sedangkan agama Kristen hanya mengakui Yesus sebagai Mesias. Berarti yang harus di-delete yang mana? Yang harus di-delete yang mana? Yang harus dihapuskan dari dunia yang mana? Yang tengah, ya kan? Yang tengah. Kalau terjadi penyatuan agama yang tengah yang harus dihapuskan. Karena hanya agama ini menolak Yesus hanya agama ini yang hanya mau menyembah kepada satu pribadi Yesus saja. Yang itu yang harus dihapuskan dari seluruh dunia. Ya, makanya dibantai tadi. Kita lihat Krislam adalah upaya untuk menyelaraskan agama Kristen dengan Islam. Ya, konsep ini adalah Kristen dan Islam itu sama katanya, selaras. Seorang katanya gini, seorang bisa menjadi Kristen sekaligus Muslim. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Kristen sama Muslim bisa satu penyembahan? Enggak. Ya. Krislam bukanlah agama yang sendiri, melainkan pengaburan. Jadi diaburkan. Jadi dibuat sama. Penyembahmu sama aku sama, padahal berbeda. Jadi diselaraskan. Kelihatannya menjadi sama. Kita lihat di sini di tahun 2022 dibentuk di Dubai itu 3 agama dalam satu kawasan. Ini adalah sinagog. Sinagog itu adalah agama Yahudi. Kemudian di sini adalah agama Katolik. Di sini Kristen dibilang Katolik. Kalau Kristen sama Katolik bisa sama. Kalau Katolik sama Yahudi bisa sama. Kemudian di sini adalah Islam. Jadi dari tiga place worship ini ada namanya Masjid Ahmed Al-Tayyib, itu dari Kairo, Mesir. Kemudian Saint Francis, kita tahu Saint Francis yang barusan meninggal. Kemudian Moses bin Maimon, itu juga dari Mesir, diambil dari Mesir semua. Mesir semua penyembahan berhala semua. Jadi ini dari asalnya dari penyembahan berhala. Jadi kita tahu bahwa mereka hendak menyatukan semua agama menjadi satu, yang tidak selaras akan di-delete. Berarti nanti yang akan di-delete semua orang-orang ini. Ya, jadi satu agama. Terus lainnya yuk. Ini sudah jam berapa? Jam 2. Habis ini apa nih? Nah, ini baru misteri Babylon. Wah, belum sempat. Misteri Babylon itu bagus lagi. Yuk ini apa lagi? Yuk. Jadi misteri Babylon ini bagus banget. Dengan misteri Babylon ini kita belajar apa yang terjadi di masa lalu persis banget. Ini nanti tadi misteri Babylon. Wah. Nah, misteri Babylon ini bagus juga ini. Jadi kita lihat nih ya,
Kayaknya sudah jam 12, saya nggak bisa jelasin, sudah terlalu lama. Ini misteri Babylon nih, apa yang terjadi di Babel terjadi lagi di sekarang. Kita lihat nih, ya, habis ini lagi, nih nah, kita lihat ya. Sekarang Saudi Arabia sedang membangun Neom, tahu Neom? Neom itu suatu wilayah yang besar banget, dekat dengan Ka'bah, Mekah. Jadi sekarang Saudi Arabia itu sedang dibangun Neom. Di Neom itu tidak lagi tempat beribadah. Di situ ada dugem, ya Pak. Di situ ada dugem, di situ ada kafe, di situ ada bioskop, di situ ada apa saja yang kamu bisa, kenikmatan dunia kamu bisa dapatkan di Neom. Bahkan Saudi Arabia sekarang sedang dibangun kota yang besar yang namanya apa? King of Salman Gate. Kalian kalau mau pergi ke Saudi Arabia, mau beli rumah boleh. Karena mereka sedang membangun apartemen, membangun hotel-hotel, membangun pemukiman, membangun semua apa saja di wilayah ini, di wilayah sini di Saudi Arabia, di dekat Mekah, dekat Grand Mosque di Mekah. Jadi dekat tempat ibadah itu. Jadi orang di sana tidak lagi untuk beribadah, tetapi ya wis, kamu tahu Sodom dan Gomora terjadi di Saudi Arabia. Dan mereka membuat nama atas namanya sendiri, King of Salman. MBS Muhammad bin Salman, dia membuat satu kota namanya dia, King of Salman Gate. Dan itu terbuka bagi orang-orang, dan situ wah itu kotanya akan penuh dengan maksiat. Dan apa yang terjadi? Kita lihat, habis ini lihat lagi. Yang atas. Kita lihat. Itu atas tadi. Tadi pen tadi. Ya itu tadi. Ya tadi. Ya, bukan tadi. Lagi, satu lagi. Ya oke. Nih lihat. Kita lihat. Kita balik ke sejarah lagi. Kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya, satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke tempat sebelah timur menjumpai tanah datar di Sinear. Mereka berkata, marilah kita membangun menara dan marilah kita, ini bahasa Inggrisnya lebih lucu. Di sini cari nama ya. Kalau bahasa Inggris, mari kita cari nama atas nama kita. Wow, aku bilang gila. Apa yang terjadi di Babylon zaman Nabi Nuh, Nimrod. Ini bahasa Inggrisnya marilah kita cari nama, bahasa Indonesia cari nama. Tetapi di dalam English versinya marilah kita cari nama atas nama kita. Wow, kita tahu sekarang siapakah itu Babylon yang akhir zaman nih, yaitu Babylon. Ya, besok kita jelaskan lagi yang lebih baik lagi. Saya lihat bagaimana terjadi persis apa yang terjadi di tanah Sinear di masa Babylon. Nuh, anak-anaknya Nuh, si Nimrod terjadi lagi di zaman era sekarang. Dia mendirikan tempat yang besar, cari nama sendiri, dan dia akan menjadi pusat ibu kota antikris di masa yang akhir datang. Ya, Tuhan Yesus memberkati.